Kita dimusuhi sama warganet ya bang? Apa karena kita songong ya bang? Lo kita kan memang harus songong dinda. Dijalankan bukan karena provokasi. Ini parah. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan, lihat, saya sudah rugi 15 M. Wah, baru kali ini saya lihat ada putusan pra peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Hari ini Peggy Setiawan itu roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah ini pertanyaan besar bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sudah semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada video ya yang kalau saya menonton lucu gitu. Tentang salah satu pengacara yang masih ngeyel sampai saat ini ya. Seperti kita tahu juga kemarin si Peggy nih kan udah selesai nih. Saya kira udah selesai semuanya, tapi ini ada pengacara yang paling keren ya se-Indonesia ini menyatakan keberatan juga tentang banyak hal ya, tentang Peggy diundang kemana-mana, tentang Hakim Sulaiman juga kemarin semua dipermasalahkan, sehingga beliau katanya rugi sampai 5 miliar ya. Tapi kita seru-seruan, kita lucu-lucuan aja ya untuk menonton. Inilah dia sebetulnya video dari abang paling gagah kita, Bang Rasman. Ini dia. saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Ya. bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Ya. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Ya. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Ditantang tuh. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun melalui forum ini. Tuh ya, para netizen Indonesia itu ya ditantang tuh sama Abang Rasman ya. Abang Rasman ingin melihat tuh ya, kalau misalnya hakim kemarin tuh Sulaiman itu mau dilaporkan, bagaimana sih reaksi netizen gitu kan. Yuk silakan ya, mulai sekarang samperin ya, kita rujak bareng-bareng dah ya. Tapi cukup mewakili dulu ini ya, salah satu berapa ya yang kita lihat di kolom komentarnya video yang tadi ya. Kita lihat ini. Dari siapa ini? Ini dari Ridwan Buyura ya, botak. Botak itu katanya. Ada juga Denmas Rekan ya, si botak ngomong apa sih? Ya Allah bang, paham lah gitu ya, anda paham sih. Ada juga Babang tuh ya, Dennis kamu jadi jenderal terdepan tuh. Dennis itu mana itu ya? Ada juga Leo ini, Pak Rasman ngomong-ngomong kenapa kerah bajunya hampir sampai telinga. Masa sih? Kok saya tidak perhatikan ya? Coba kita lihat. Bener. Abang Mbak Leo ini ya, sampai sekerah-kerahnya diperhatikan juga tuh ya. Perhatian sekali ya. Ada juga nih dari Susi Ahmad ya. Kok gue nggak lihat leher Rasman? Ya wadah itu ditutup sama kerah baju ya. Kak Susi ya, ditutup sama kerah baju Kak Susi. Waduh, nantang deh, ditantang tuh Bang Kaningsih ya. Kaningsih ditantang sama abang yang paling gagah nih ya, pengacara yang paling fenomenal nih, Abang Rasman tuh ya. Ditantang tuh ya. Silakan ya, samperin tuh. Masa ndak anu ini ya. Ada juga ini dari siapa nih? Dari Denmas Satrio ya. Netizen itu rakyat, betul sekali. Keadilan bagi seluruh Indonesia, betul sekali. Bukan keadilan bagi seluruh, betul sekali Abang Denmas ya. Memang sejatinya keadilan itu begitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang pro kontra dalam satu keputusan itu memang menjadi sesuatu yang keren sebenarnya. Tapi harus ada alasan dan dasar hukum yang kuat juga tuh ya. Karena kita tahu juga ya, kemarin dukungan untuk Peggy untuk dibebaskan itu banyak juga. Jadi kalau Bang Rasman menantang netizen untuk itu sekarang akan diladeni Bang, pasti diladeni ya. Ada juga Imran Imrar ya. Lapor Pak Rasman, kami tetap ikut barisan Pak Eman Sulaiman. Betul, banyak yang mendukung Pak Eman. Jadi kalau Abang Rasman ini mau menantang netizen Indonesia ya, karena netizen Indonesia ini sudah pro ke Abang Eman Sulaiman sekarang. Jadi jangan diganggu lah Bang, nanti bahaya tuh ya. Bang kreatornya bilang, ayo netizen kita kawal laporan atas Hakim Eman Sulaiman tuh ya. Silakan ya.
kita kawal tuh ya, Hakim Eman Sulaiman dilaporkan ke Bang Rasman tuh. Tapi yang lucu semeton ya, ketika ini ada salah satu video ya, Bang Fitra kemarin ya melaporkan ini video callan sama abang yang gagah tadi ya, Bang Rasman ya, tentang situasi yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi sangat tidak lengkap sekali kalau kita tidak menonton video begitu Bang Fitra menelpon Bang Rasman. Jadi gimana video semeton? Ini dia. Video Bang callan. Rasman, apa kabar nih? Kabar baik Dinda. Saya kemarin di TV One debat lagi bang. Kalau abang gimana kemarin di E-News? Sama aja. Saya juga debat lagi sama Tony pengacaranya pergi. Kok Ya. kita dimusuhi sama warganet ya bang? Apa karena kita songong ya bang? Lo kita kan memang harus songong Dinda. Gimana sih? Belagak lupa kau ini. Iya bang, ingat dong. Kita emang harus songong. Tapi kan Ya. harusnya netizen netral bang. Kita Ya. juga pengen cari panggung. Mumpung Nah, lagi jadi rame panggung. bang. Nah justru itu kita harus pintar manfaatkan momen ini kalau mau pansos. Jangan nanggung, langsung gaspol. Jadi hati-hati ya, itu udah mulai itu netizen sudah bergerak. Tangan netizen ini sakti-sakti loh Bang Rasman. Sakti-sakti dan gesit-gesit dan kompak-kompak tuh ya. Jadi kalau Abang Rasman ingin menantang netizen Indonesia, tidak akan ditolak abangku ya. Ya. Pasti diladeni juga. Tuh, seperti di komen dalam Zezilvia, Rasman kira-kira lihat enggak ya fit ini? Pasti lihat. Pak Tony kalau lihat fit ini mungkin mesem-mesem ya, ketawa terbahak-bahak Pak Tony mungkin ya. Ada Iwan Awandi juga. Kok bisa gini bang? Ngeditnya gimana sih? Malah dibalas sama yang buat pakai imajinasi dibantu ayah sih. Semua kan modal begitu. Tapi lucu ya. Ada juga ini ya dari siapa ini? Dari Maisyira Syawam ya. Tambahin 1 personel lagi sama Elsa katanya. Elsa Sarip tuh. Ayo di share, diramekan tuh. Buat kamu bang. Ngakak suatu ya. Ini udah mulai nih. Ini netizen nih masih kalem nih ya, masih kalem nih. Jadi jangan ngusik-ngusik lah Bang Rasman ya. Karena bahaya tuh kalau mulai bergerak netizen Indonesia ini bahaya Bang Rasman. Jangan nantang lah. Kalau ingin melihat kekuatan netizen Indonesia ini, janganlah ya. Sekelas Hotman Paris saja kalau netizen Indonesia kalau yang salah pasti dilawan juga, apalagi sekelas Bang Rasman gitu. Tapi kalau mau lihat kekuatannya gampang kok bang, pasti akan diladeni ya. Dan ini salah satu video juga ya Bang Rasman bersama Bunda Elsa ya, Elsa katanya tadi ya, menanggapi fenomena kebebasan Peggy yang menurut beliau itu ada hal yang dia tidak terima sehingga beliau itu rugi sekian miliar lah ya. Jadi kita lihat gimana sih keterangan kerugian dari Abang Risma dan Elsa. Ini dia semeton. Juga menemukan banyak kerugian selain 15 miliar. Saya sudah rugi 15 M. Bisa ikut. 15 M. secara bisa dilapor pidana dan juga secara perdata. Iya. Jadi lagi kan sama rekan nggak boleh kayak demikian. Dan saya memang nonton juga Iya. di Interupsi. media ya. Iya. Di aja terus lagi Iya. ngomong di forum-forum. Iya. Baik, terima kasih Kak. Intinya Nah tuh belum apa-apa sudah beratan ya. Ini belum bergerak semuanya netizen Indonesia Bang Rasman. Udah katanya rugi 15 miliar. Tadi katanya nantang, sekarang rugi. Jadi kalau gimana bayangin dah. Kalau seluruh netizen bergerak, buka 15 miliar lagi, bisa-bisa Anda itu kena juga itu Bang Risman. Apa kata netizen menanggapi video ini ya? Kita lihat nih. Dennis ya, 15 miliar duit siapa Rasman? Duitnya dia lah bang. Dia kan pengacara yang sukses, kaya raya lah. 1 digit di bawah Bang Hotman tuh ya. Gitu. Waduh, Anda ini gimana sih? 15 M apa 12 juta sih yang benar yang mana? 15 M Mamflioneri 15 M ya. Beliau itu kaya. Saya doakan kalian berjodoh, janganlah begitu ya. Ele Vera ya 15 M. Emang punya uang segitu Pret? Punya bah, punya kakak, punyalah. Sekelas pengacara seperti beliau yang luar biasa ini pasti punya. 1 triliunan mungkin punya, jangan kali 15 M ya. Jadi ya kita iakan sajalah gitu. Orang tua ini ya. Kita iakan saja. Dan ini juga ya pernyataan lengkap dari abang pengacara yang paling gagah ini ya Bang Rasman ya dalam suatu konferensi pers ya menanggapi kemarin itu kebebasan dari Peggy. Ada hal yang
ada hal dari statement ini yang membuat saya tertawa, membuat saya aduh gitu ya. Kita saksikan saja ya bersama-sama. Ini dia. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV-TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Ya. Nah, Ya, boleh. jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara, Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato, untuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus, kemarin katanya dibuat tato 2015, kenapa 2016 baru dihapus, benar nggak pencinta bola, benar nggak pendukung Persija, boleh dong, kenapa diganti nama jadi Robi, tahu nggak dia kalau bapaknya kawin lagi, tahu nggak dia kalau misalnya bapaknya mengganti nama, nah, kira-kira begitu, Kak. Karena ini memang bukan objek, bukan materi perkara. Emang gitu ya. Oh, maha benar lah ya. Tapi apa kata netizen ya? Boykot Rifan yang kasih panggung, mampus kau. Ya, dari L nih, bukan mendatangi ya stasiun TV-nya bareng, tapi tapi Peggy diundang. Ya. Diundang, Pak Botak tuh. Bukan mendatangi tapi diundang. Ya. Ada juga Nurawati tuh ya, sakit hati Rasman melihat tuh. Ya. Janganlah begitu. Udahlah, mencari panggung lagi. Aduh. Ya. Peggy kayaknya bukan menghadiri tapi diundang stasiun TV tuh, benar, Blackstone. Ya. Tuh. Ada juga Ferry Karanganas ya, syirik Rasman Botak, dia bilang tuh, tidak senang orang lain bahagia tuh. Ya. Ada Ratnasari, jika hati bersih pasti kita bersih melihat orang lain, Bang. Betul. Kotor hatimu lasingan, Bang Rasman. Dari awal lu nggak diajak, Man. Nggak diajak, Bang. Makanya dia gitu ya, kalah pamor sekarang sama Peggy. Makanya dia keberatan tuh, Bang. Tapi yang lebih seru ya, ternyata walaupun dari sekian banyak netizen ya yang mengatakan itu ketidaksukaan mungkin, ternyata ada yang ngefans loh sama abang kita ini.
ya, sampai dibuatkan sebuah lagu yang sangat romantis sekali ya. Ternyata ada tuh ya. Jadi gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Raut wajah tampan sangat mempesona. Cie. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu berpana asmara, bibirmu Cie. bak peladak madu. Aduhai. Stop. Ini. Ais. Senyum dia. Malas senyum malu-malu. Stop. Kau Stop. mencuri hati. Tuh ya. Ternyata ada ngefans juga tuh ya. Cie, istri keempat Rasman. Janganlah begitu. Istri keberapa Pak Rasman? Banyak itu ada ngefans ya. Sebenarnya liriknya diganti, nenek stop si botak mencuri. Kreatif sekali ya para netizen Indonesia ya. Ya, dan ini pernyataan dari bunda kita ya, Bunda Elsa ya, menanggapi video kebebasan mungkin Peggy kemarin. Ini dia. Jadi hakim ini telah menyatakan sesuatu yang di luar kewenangannya, bukan kontroversial, di luar kewenangannya. Di luar kewenangannya adalah pelanggaran hukum yang sangat keras. Dan itu wajib dilaporkan ke Komisi Yudisial, ke Ketua Mahkamah Agung, ke Hakim Agung Pengawas, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar yang berwenang mengawasi hakim-hakim dan Ketua PN Bandung. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian ya, penetapan tersangka. Dan ini kalau kan tujuannya adalah bahwa adanya sesuatu formalitas yang belum terpenuhi sehingga harus diperbaiki, bukan dihentikan, tidak boleh lagi. Itu kan namanya melanggar hukum. Berarti polisi berarti diamputasi. Ini kurang ajar. Diamputasi di mana tidak boleh melakukan suatu penyidikan. Jadi kan namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti hakimnya. Iya. Tim pencari fakta sebenarnya dia, tapi kok jadi begini gitu. Ternyata orang semakin tua itu bukan semakin merunduk ya, tapi ini kok semakin ngeyel ya. Ini video terakhir ya tentang tanggapan salah satu netizen ya, TikToker juga ya, menanggapi video Bunda Elsa sama si Abang Rasman. Ini dia. Jangan bilang kuli bangunan. Bapaknya tuh orang lumayan kaya, pemborong. Kalau nggak kaya, mana mungkin punya istri dua? Satu di Jakarta, satu di Cirebon, satu di Bandung. Kalau sama-sama di Cirebon mungkin kecelakaan, jatuh cinta. Tapi ini kan satu, berarti kan membiayanya cukup besar. Itu borongan. Nah, kenapa anak dia jadi menguli dengan bapak? Nah, kenapa perlu dirubah-rubah? Bukan bapaknya aja lah, soal dialihkan bahwa bapaknya mau kawin lagi, hilangan. Enggak, saya nggak menuduh, tetapi beri kesempatan kepada penyidik Polda Jabar untuk menyelesaikan itu semua. Seliwer rapi ya toh yo iki lho Lur. Omahe orang kaya saiki modelan kaya ngene iki lho. Iki jebang bae sampean iki lho. Apa karepe pengen dah nenek peot didadekno bojo ketiga pakane Peggy Setiawan. Nek pengen iki kondo wae ya to. Terus ya
Emang bener sebentar lagi Mas Peggy Setiawan ini akan terkabul menjadi orang kaya. Soalnya akan mendapat ganti rugi dari kepolisian Polda Jawa Barat. Yo miliaran. Makanya jangan ini sebut-sebut kuli bangunan lagi yo, sebut miliarder. Alah nenek peoti lo yo kok ngawur lo. Ini yang masalah. Ini Mas Peggy Setiawan atau bapaknya kok malah nyangkut istri Iya, dua, betul. merubah identitas, Betul. bapaknya pemborong. Nek ngomong pengen dirabi iki mbok yo ngomong terus terang ngono. Jabang bayi nenek peot angel. Iya kan, tidak semua orang yang tidak semua orang berstatus bapaknya kaya, anaknya juga ikut kaya gitu kan. Tidak semua orang seperti itu. Apalagi kita lihat di latar belakang Peggy yang sekarang ini memang kita lihat ibunya gitu kan, diduakan. Lagi seharusnya kita harus simpatik yang luar biasa kepada Peggy karena statusnya ibunya diceraikan atau ditinggal kawin gitu kan. Nah persoalan apakah walaupun bapaknya pemborong, apakah Peggy juga akan menjadi pemborong? Apakah jadi orang kan tidak semua orang begitu ya. Tapi itulah ya seperti bilang Neper, kalau oma-oma yang ngomong memang harus kita banyak iakan lah gitu ya. Nanti kualat tuh. Tapi intinya sebetulnya jangan cepat termakan hoak ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Serta jangan nakal tuh ya. Karena sedikit saja nakal tuh ya. Tadi Bang Rasman bilang kita buat tato aja masalah. Kita mengganti nama alias saja itu harus hati sekarang. Hidup harus lempeng, lurus, tanpa noda, tanpa celah. Ya. Segitu videonya tentang perkembangan kasus Vina sebenarnya. Semoga videonya bisa menghibur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.